Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video materi di channel ini ya, Sinopsis Sarangan. Materi mata kuliah bersama diferensial biasa bukan orde 2 sebenarnya nih ya. Untuk orde bisa 1, 2, 3 dan seterusnya ini ya. Jadi bisa untuk orde N ya, secara umum, yaitu pada sub materi transformasi Laplace ya. Jadi ini adalah materi terakhir di mata kuliah ini, yaitu penggunaan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa ya, bisa orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, terserah ya. Jadi di sini orde N ya. Oke. Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. PSBB di Surabaya sudah berjalan 1 minggu lebih ini ya. Semoga bisa memberikan dampak yang positif terhadap penyebaran ya. Jadi tidak ada penambahan kasus baru secara signifikan, semoga. Dan dengan itu kita bisa kuliah seperti dulu lagi ya, tatap muka. Oke, deskripsi cakupan materi pada penjelasan materi kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan transformasi Laplace untuk menyelesaikan PD biasa ya, orde N ya. Jadi capaian pembelajarannya yang ini kalian sudah di video sebelumnya ya, materi sebelumnya, menentukan transformasi Laplace, menentukan inverse-nya sudah. Yang kita akan pelajari sekarang adalah itu, mengaplikasikan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan nilai awal. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa transformasi Laplace ini adalah metode pamungkas gitu ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial baik orde 1 maupun orde 2. Jadi di materi-materi sebelumnya kita sudah punya banyak metode. Di orde 1 ada PD terpisah ya. Kemudian ada faktor integrasi yang untuk PD linier. Kemudian ada eksak, tak eksak gitu ya. Ada eksak, tak eksak, ada homogen. Kemudian di orde ada ini Riccati dan Bernoulli ya. Kemudian di orde 2 kita punya homogen tak homogen dengan metode koefisien tak tentu sama variasi parameter gitu ya. Nah, di metode ini transformasi Laplace ini itu bisa digunakan untuk semua jenis PD itu ya. Orde 1, orde 2, tapi dengan syarat PD-nya harus punya nilai awal. Kalau nggak punya nilai awal, maka transformasi Laplace tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan PD. Jadi syaratnya harus punya nilai awal ya. Jadi untuk yang PD orde 1 maka kita butuh 1 nilai awal, PD orde 2 kita butuh 2 nilai awal, yaitu Y dan Y aksen. Kalau ini adalah Y saja ya. Oke. Masih tetap ya, karena kondisinya masih seperti ini. Jadi tidak usah keluar rumah, tingkatkan kesabaran saja lah ya, tingkatkan kesabaran untuk bisa menahan diri untuk tidak keluar rumah, untuk tetap sabar menjaga kebersihan, tetap sabar sering-sering cuci tangan ya, tetap sabar stay di rumah gitu ya, tetap sabar menggunakan masker kalau misalkan benar butuh keluar rumah gitu ya, tetap sabar bersih-bersih diri ketika dari luar rumah kembali pulang ya, tetap sabar untuk sering mencuci pakaian kalian dari luar rumah misalkan ya, segera dimasukkan laundry gitu ya. Jadi jadi silahkan untuk menambah kesabaran Anda ya. Semoga kesabaran kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Oke, transformasi lapas ya untuk menyelesaikan masalah nilai awal di persamaan diferensial biasa. Kita punya teorema. Kalau di buku itu saya kasih nama teorema 4.3. Teorema itu berbunyi, misalkan kita punya suatu fungsi f yang kontinu, kemudian f aksen kontinu sepotong-sepotong pada suatu interval dari 0 sampai a gitu ya. Kemudian misal ada konstan k besar, a kecil, dan m besar yang memenuhi itu. Mutlak dari ft kurang dari sama dengan k kali e pangkat at saat t lebih dari sama dengan m ya. Maka Laplace dari f aksen t, jadi kalau kita punya PD, kalau PD kan persamaan diferensial kan memuat itu ya, suatu turunan fungsi. Jadi kita mau melaplaskan turunan pertama, nanti ada turunan kedua dan seterusnya. Jadi maka Laplace dari f aksen t itu ada untuk s lebih dari a dengan Laplace-nya sama dengan itu. S kali Laplace dari f dikurang f0 ya, atau kalau Laplace dari y aksen itu sama dengan s kali Laplace dari y aksen adalah ys gitu ya, dikurang y ketika 0. Nah, jadi Laplace dari turunan pertama adalah itu, s kali ys dikurang y0, di mana ys-nya ini adalah Laplace dari y. Jadi di situ Laplace dari f dikurang f0. Ya. Nah, kita mau menunjukkan itu. Kalau kita punya fungsinya adalah f aksen, berdasarkan definisi ya, berdasarkan definisi, maka kita harus menunjukkan itu ya. Jadi untuk membuatkan teorema kita perhatikan bentuk itu. Ini kan definisi, jadi kalau misalkan A-nya ini kita ambil tak hingga, maka itu kan sama dengan Laplace dari f aksen ya, berdasarkan definisi kita pernah jelas di video sebelumnya. Nah, kalau kita punya bentuk itu, jadi kalau A-nya menuju tak hingga maka dia akan jadi Laplace gitu ya. Tapi untuk A saja, integral dari 0 sampai A e pangkat negatif st f aksen t dt ya. Jika f aksen mempunyai titik-titik diskontinu pada interval 0 sampai A. Jadi kalau kita punya interval 0 sampai A, ada titik-titik diskontinu, di sana ada T1, T2, T3 dan seterusnya sampai Tn. Jadi dia diskontinu di titik-titik itu ya. Maka integralnya kita bisa pecah-pecah ya. Jadi integral, kalau kita punya integral dari 0 sampai A, maka kita punya integral dari akan sama dengan integral 0 dari 0 sampai T1 ditambah integral dari T1 sampai T2 ditambah integral dari T2 sampai T3 dan seterusnya gitu ya, sampai integral dari Tn sampai A gitu ya, berdasarkan teorema di kalkulus integral. Oke, sehingga kita punya itu integral dari 0 sampai A e pangkat negatif st f aksen t dt akan sama dengan integral dari 0 sampai T1, integral dari T1 sampai T2 dan seterusnya sampai integral dari Tn sampai A ya. Nah, dengan mengintegralkan ruas kanan ya. Jadi kalau kita tadi punya yang ini, integral dari 0 sampai T1 e pangkat negatif st f aksen t dt, kalau pakai integral apa namanya, parsial gitu ya. Kalau kita menggunakan integral parsial, maka kita punya integral integral dari 0 sampai T1 e pangkat negatif st f aksen t dt gitu ya, dengan apa namanya, integral parsial. Kalau kita punya ini adalah dv, ini adalah u gitu ya, maka integral dari itu akan sama dengan uv dikurang integral v du kan gitu ya.
U-nya adalah E pangkat negatif ST, ya. Kemudian V-nya, kalau dV-nya F aksen T dt, maka V-nya akan sama dengan Ft, ya. U V Ft dikurang integral Ft du-nya, kalau u-nya itu maka du-nya adalah negatif S E pangkat negatif ST dt gitu ya. Maka kita punya Ft dikali S negatif, berarti ini jadi plus gitu ya. E pangkat negatif ST dt. Nah, kita punya bentuk itu. Ini dari 0 sampai T1, ini dari 0 sampai T1 gitu ya. Oke. Nah, untuk T1 sampai T2 atau ini saya uraikan, maka ini menjadi E pangkat min ya, ST1 FT1 gitu ya, dikurang E pangkat 0 ya, F0 ditambah itu integral S-nya bisa keluar ya, 0 sampai T1 E pangkat min ST FT dt gitu ya. Nah, ini sendiri kan 1 ya, sehingga kita punya jadinya E pangkat negatif ST1 FT1 dikurang F0 ditambah itu ya. Oke, nah sekarang untuk yang T1 sampai T2 dengan cara yang sama, integral T1 sampai T2 E pangkat negatif ST F aksen T dt akan menghasilkan dengan cara sama ya, akan menghasilkan E pangkat min ST2 FT2 gitu ya, dikurang E pangkat min ST1 FT1 ya, dari bentuk ini tadi, dari bentuk yang ini, jadi bawahnya kan jadinya T1 yang atas T2 gitu ya. Maka kita punya T2 ketika T2 dikurang ketika T1 ya, ditambah S kali integral T1 sampai T2 E pangkat min ST FT dt gitu ya. Nah, kalau ini kita cari sampai Tn sampai A ya, jadi integral yang terakhir Tn sampai A E pangkat negatif ST F aksen T dt ini akan menghasilkan E pangkat min SA F A dikurang E pangkat min STN FTN gitu ya, ditambah S kali integral Tn sampai A E pangkat negatif ST FT dt gitu ya. Nah, kalau ini ditambahkan semua, tadi kan kita punya itu ya, integral 0 sampai T1, dari itu ditambah integral T1 sampai T2 ditambah dan seterusnya ya. Nah, kalau kita jumlahkan semua integralnya, maka kita punya, jadi ini kalau dijumlahkan, jadi yang ruas kiri jadi itu tadi integral 0 sampai T1 bla 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 ditambah integral T1 sampai T2 bla 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 dan seterusnya ya. Integral dari Tn sampai A bla 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 akan sama dengan, jadi yang ini tadi kita punya itu E pangkat ya, min ST1 FT1 ditambah pada saat integral T1 sampai T2 kita punya bentuk yang sama ini di situ ya. Nah, kita punya bentuk yang sama E pangkat negatif ST. Negatif di sini positif, maka ini akan saling
menghilangkan gitu ya. Masih ada sisa negatif F0. Kemudian ST2 ini juga akan dihilangkan ketika kita mencari integral di batas T2 sampai T3 ya. Dan seterusnya Tn ini juga akan dihilangkan pada saat kita menghitung integral Tn-1 sampai Tn ya. Sehingga yang bersisa ini dan F0, negatif F0 plus ini semua ya. Plus yang suku integral ya. Sehingga bentuknya akan menjadi yang di sini tadi negatif F0 ditambah E pangkat min SA FA ya, ditambah S kali, semuanya kan ada S-nya ini ya, semuanya ada S-nya, dikali integral dari 0 sampai T1 E pangkat min ST FT dt ditambah integral dari T1 sampai T2 E pangkat min ST FT dt ditambah dan seterusnya sampai integral Tn sampai A E pangkat min ST FT dt gitu ya. Nah, ini ya dari 0 sampai T1 ini sampai Tn sampai A, kalau kita jadikan satu lagi ini akan menghasilkan, jadi yang ini saya tulis lagi, berarti kita punya E pangkat negatif SA FA dikurang F0 gitu ya, ditambah S kali integral dari 0 sampai A E pangkat min S T FT dt. Nah, kita punya itu. Ini sendiri ya, ini adalah kalau kita punya A ya, jadi kalau di sini saya limitkan untuk A menuju tak hingga ya, maka nilai itu akan menjadi E pangkat negatif SA untuk A tak hingga, maka ini akan sama dengan 0 ya, dengan syarat S-nya positif gitu ya. Maka ini akan sama dengan 0 dikurang F0 ditambah S kali, kalau A-nya tak hingga maka dia akan menjadi Laplace dari FT kan itu ya. Jadi di sini S dikali Laplace dari FT atau sama dengan S kali Laplace dari FT dikurang F0. Nah, ini yang tadi dibilang kenapa kok harus punya syarat nilai awal, karena di transformasi Laplace untuk turunan pertama kita butuh F0 ya, kita butuh nilai awal di sana F0. Oke, sehingga Laplace dari itu tadi, Laplace dari F aksen T hasilnya adalah itu. S dikali Laplace dari Ft dikurang F0 sesuai dengan teorema ini tadi ya. Jadi Laplace dari F aksen T sama dengan S kali Laplace Ft dikurang F0. Oke. Jadi kita punya teorema itu dapat digunakan ya. Jadi kalau kita punya turunan pertama Y aksen atau F aksen, maka Laplace-nya adalah itu. S dikali Laplace dari F atau Laplace dari Y dikurang F0 atau Y0 gitu ya. Oke. Nah, secara umum jika kita punya F1, F double F1, F aksen ya, F turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga sampai turunan ke N memenuhi kondisi yang sama dengan F dan F aksen tadi ya, maka secara umum Laplace dari fungsi turunan fungsi ke N ya, jadi secara umum kita punya Laplace dari turunan ke N suatu fungsi akan sama dengan itu. S pangkat N Laplace dari F dikurang S pangkat N min 1 F0 dikurang. Jadi kalau saya tuliskan agak panjang, S pangkat N Laplace dari Ft dikurang S pangkat N min 1 F0 dikurang S pangkat N min 2 F aksen 0 gitu ya.
ini F, oh ini salah ini F turunan ke N-2 ya, dikurang S pangkat N-3 F double aksen 0 dikurang dan seterusnya sampai S kali sampai terakhir. Yang terakhir adalah F turunan ke N-1 0 ya, tanpa S. Jadi S-nya sampai habis S pangkat 0 ya, N-N di sini ya. Jadi sebelum ini muncul S pangkat N-N F turunan ke N-2 0 gitu ya. Oke, jadi kalau kita punya turunan kedua ya, kalau kita punya turunan kedua Y double aksen, maka Laplace-nya adalah S kuadrat ya, Laplace dari Y dikurang S kali F0 dikurang F aksen 0 gitu ya. Kalau kita punya turunan ketiga, maka kita punya S pangkat 3 Laplace dari Y dikurang S kuadrat F0 dikurang S F aksen 0 dikurang F double aksen 0. Nah, kita punya itu ya. Dan seterusnya. Oke, contoh. Tentukan penyelesaian dari ini PD order 2 ya. Homogen, dengan cara homogen kita bisa menyelesaikan pakai persamaan karakteristik itu, selesai ya. Tentukan Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Tentukan penyelesaian dari PD itu dengan nilai awal Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0 dengan menggunakan transformasi Laplace ya. Nah, kalau kita pakai persamaan karakteristik, ini persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat dikurang lambda dikurang 2 sama dengan 0 kan gitu ya. Maka kita punya lambda dikurang 2, lambda ditambah 1 sama dengan 0, maka kita punya lambdanya 2 sama negatif 1. Sehingga solusi homogennya adalah itu. C1 pangkat negatif T ditambah, C2 ini ya, C2 pangkat 2T ya, dengan memasukkan nilai awal Y aksen Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0 tadi didapat C1-nya 2/3, C2-nya 1/3. Sehingga solusi khususnya ya, solusi khususnya ketika diberikan nilai awal kita punya itu 2/3 pangkat negatif T ditambah 1/3 pangkat 2T. Itu kalau kita pakai persamaan karakteristik ya. Nah, sekarang kita pakai transformasi Laplace ya. Kita laplaskan kedua ruas persamaan itu ya. Jadi tadi persamaannya adalah Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Kita laplaskan itu. Maka kita punya itu Laplace kiri sama dengan Laplace kanan. Karena dia bersifat linear ya, maka yang kiri dia jadi Laplace dari Y double aksen dikurang Laplace dari Y aksen dikurang Laplace dari 2Y sama dengan Laplace dari 0 adalah 0. Tetap Laplace dari Y double aksen tadi S kuadrat Laplace dari Y dikurang S kali Y0 dikurang Y aksen 0 gitu ya. Dikurang Laplace dari Y aksen adalah S kali Laplace Y dikurang Y0 dikurang Laplace dari 2Y, 2-nya boleh keluar ya, 2 kali Laplace Y sama dengan 0. Kalau kita tuliskan Laplace Y sama dengan YS ya, maka kita punya di situ tadi nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 0 gitu ya. Maka S kuadrat Laplace Y jadi S kuadrat YS dikurang S Y0, Y0-nya adalah 1, maka di sini dikurang S, dikurang Y aksen 0, Y aksen 0 adalah 0 habis. Jadi di sini Laplace dari Y double aksen jadi
S kuadrat YS dikurang S. Kemudian Laplace dari Y-nya, Y aksen, S Laplace Y, jadi SYS dikurang Y0, Y0-nya adalah 1, tuh, dikurang 2YS ya, 2 kali Laplace Y, 2YS sama dengan 0. Kita kumpulkan YS-nya sehingga kita punya YS dikali S kuadrat dikurang S dikurang 2 di sana sama dengan S ditambah, jadi dikurang ya, dikurang 1. Jadi S-nya ke kanan, satunya negatif S-nya ke kanan, satunya ke kanan, S-1. Oke. Sehingga YS-nya sama dengan S-1 dibagi S kuadrat min S min 2 ya. Kalau kita faktorkan maka kita punya bentuk itu S min 2 S plus 1. Nah, kita pakai modifikasi lagi. Jadi cara kerjanya nanti di Laplace untuk penyelesaian persamaan diferensial itu kita punya masalah YT gitu ya. Kita transformasi ke YS ya. Dari YS kita modifikasi supaya kita punya bentuk sesuai dengan tabel. Nanti setelah kita punya bentuk yang di tabel, kita inversekan ya, kita laplaskan di sana, maka dari YS yang sudah didapat modifikasi dilaplaskan kembali ke YT lagi yang menjadi solusi gitu ya. Nah, dari kasus ini kita punya YS-nya adalah S-1 per S-2 kali S plus 1. Kalau di tabel bentuknya belum ada ya, maka kita ubah modifikasi itu menjadi pecah rasional seperti itu ya. Jadi S-1 per S-2 kali S-1 diubah menjadi itu. A per S-2 ditambah B per S plus 1. Pecah rasional sama seperti metode di integral gitu ya. Maka kita punya itu ya. Sehingga didapat A-nya sepertiga, B-nya 2 per 3. Maka YS-nya adalah masuk kembali ke situ, A-nya sepertiga jadi sepertiga per S-2 ditambah 2 per 3 S plus 1A. Bentuk ini baru kita punya yang bersesuaian dengan yang ada di tabel ya. Oke, untuk mendapatkan solusi Y-nya maka kita inversekan YS ya. YS-nya itu maka inverse dari sepertiga S min 2 itu adalah sepertiga kali E pangkat 2T ya. Jadi E pangkat 1 per S min A, inverse-nya kan E pangkat AT kan gitu ya. Jadi kalau di situ kita punya sepertiga S min 2, maka kita punya sepertiga dikali E pangkat 2T. Kemudian yang ini 2 per 3 dikali E pangkat negatif T. Nah, sama dengan yang kita hasilkan melalui persamaan karakteristik ya. 2 per 3 E pangkat negatif T ditambah sepertiga E pangkat 2T. Dengan menggunakan Laplace, maka kita punya hasil yang sama ya. Kita punya hasil yang sama. Oke. Yang biasanya yang agak bermasalah itu memodifikasi yang kemarin ya, ketika kita diminta mencari inverse ya, untuk memodifikasi bentuk yang ada supaya mendapatkan bentuk yang bersesuaian dengan yang ada di tabel transformasi Laplace gitu ya. Biasanya itu yang agak bermasalah. Oke, contoh yang lain. Kita punya PD tak homogen order 2 ya, dengan ruas kanannya sin 2T. Y double aksen ditambah Y sama dengan sin 2T ya. Kalau kita punya persamaan karakteristiknya, maka lambda kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Maka lambdanya adalah akar negatif 1 ya. Lambda kuadrat sama dengan negatif 1, maka lambdanya adalah plus minus I ya. Maka solusi homogennya kita punya E pangkat 0 di sini kan. Di sini 1, maka kita punya C1 cos T ditambah C2 sin T, solusi homogennya ya. Nah, kalau di sini ada sin 2T, maka
bebas linier. Kan gitu kemarin ya. Oke, sekarang kita menggunakan transformasi Laplace ya. Kita laplaskan kedua ruas, maka kita punya Laplace dari y double aksen tambah y sama dengan Laplace dari sin 2t. Balik, Laplace dari turunan kedua, kita punya s kuadrat ys dikurang sy0 dikurang y0. Tadi kita punya y0-nya 2, y aksen 0-nya 1 ya. Y0-nya 2, y aksen 0-nya 1. Oke. Ditambah Laplace y sama dengan ys. Laplace dari sin 2t 2 per s kuadrat plus 4. Benar ya? Kalau kita punya sin at, hasilnya kan a per Laplace-nya ya. Laplace-nya adalah a per s kuadrat plus a kuadrat kan gitu ya. Oke, kita kumpulkan ys-nya, maka kita punya ys dikali s kuadrat plus 1 ya, dikurang sy0-nya ini 2, y aksen 0-nya 1 ya, dikurang 2s dikurang 1 sama dengan 2 per s kuadrat plus 4. Maka ys-nya adalah itu 2 plus 2, ini kita samakan penyebutnya ya, 2 ditambah 2s plus 1 dikali s kuadrat plus 4 ya. Kalau kita kalikan, maka kita punya bentuk itu 2s pangkat 3 ditambah s kuadrat ditambah 8s ditambah 4 ditambah 2. Jadi di sini 6 ya. Oke. Nah, modifikasinya sekarang. Karena yang bawah itu adalah polinom derajat 2, s kuadrat faktornya ya. S kuadrat plus 4 sama s kuadrat plus 1, maka kita punya permisalannya itu. S kuadrat plus 1 yang atas AS plus B, S kuadrat plus 4, maka yang atas CS plus D ya. Dijabarkan, silakan dicek sendiri, maka didapatkan di situ A-nya 2, B-nya 5/3, C-nya 0, D-nya negatif 2/3. Sehingga YS-nya menjadi itu 2S plus 5/3 S kuadrat plus 1 ditambah C-nya 0 di negatif 2/3 per S kuadrat plus 4. Kalau diecer lagi, dipecah lagi, maka kita punya itu 2S per itu ditambah 5/3 per itu ya, dikurang sepertiga kali 2 per itu, 2 untuk mendapatkan bentuk ini, jadi ini kan 2 kuadrat ya. Oke, sehingga untuk mendapatkan Y kita Laplace inverse-kan ya, jadi inverse dari ini itu adalah 2 kali, kalau kita buat gitu ya, 2 kali S kali S kuadrat plus 1, ini kan cos ya, Laplace inverse-nya adalah 2 kali cos T, kemudian yang ini sin T dikali 5/3 ya, 5/3 sin T, kemudian yang ini 2, di sini 4, berarti kita punya dikurang sepertiga sin 2T. Nah, jadi kita punya itu 2 cos T ditambah 5/3 sin T dikurang sepertiga sin 2T. Itu adalah solusi umumnya ya. Jadi kalau di metode koefisien tak tentu kan kita nyari YC kemudian kita nyari YP ya. Maka solusi umumnya adalah YP ditambah YC dengan syarat permisalan YP harus bebas linier dengan YC-nya. Nah, kalau di transformasi Laplace kita nggak melihat itu. Jadi langsung nggak perlu nyari YC, nggak perlu ngecek YP-nya, GT-nya ya, fungsi kanannya itu bebas linier enggak dengan YC. Jadi langsung dikerjakan. Oke, itu contoh 4.7. Nah, masalah sebenarnya untuk transformasi Laplace ya adalah ketika kita menemukan fungsi discontinue seperti itu ya. Kalau kita punya fungsi sepotong-sepotong gini ya, ini yang kita belum punya metode di pembahasan sebelumnya, sehingga transformasi Laplace itu lebih digunakan untuk kasus yang seperti itu ya. Meskipun kasus yang kemarin juga bisa diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace ya, tapi lebih diperuntukkan untuk yang kasus yang begini ya. Oke, tentukan penyelesaian dari y double aksen plus y
sama dengan itu fungsinya ya. Jadi kita punya ft-nya 0, T-3, 0 ketika T kurang dari 2, T-3 ketika lebih dari sama dengan 2. Ini kelebihan 1 ya. Lebih dari sama dengan 2. Ini kan fungsi tangga ya. Yang kalau kita nyatakan dalam bentuk UCT, maka kita punya dia kan U2 ini ya, lompat di 2 kan ya. U2T dikali T min 3 kan gitu. Ketika T min 3, kalau U2T, masih ingat ya, kalau U2T itu kan 01 gitu ya. Ketika dikalikan T min 3, T min 3 kali 0 jadi 0, T min 3 kali 1 jadi T min 3. Jadi kita punya bentuk itu. Nah, kalau di tabel yang kita punya kan UCT dikali FT min C kan gitu ya. Nah, di sini kita punya C-nya adalah 2, tapi di sini ada 3. Sehingga kita modifikasi ya, kita modifikasi bentuk itu supaya sesuai dengan yang ada di tabel ya. Jadi di sini ada C ya. Maka kita punya U2T dikali T min 2 kan gitu mestinya. Tapi di sini negatif 3, maka di sini dikurang lagi 1. Nah, T min 2 dalam kurung dikurang 1. Oke. Jadi itu adalah FT min C-nya. Ini adalah FT min C-nya. Kalau FT min C-nya adalah itu atau FT min 2 di situ ya. Ini adalah FT min 2-nya. Maka FT-nya adalah T dikurang 1 ya. Kalau FT min 2 kan itu T min 2 dikurang 1. Maka kalau diganti T, berarti T min 2-nya kan jadi T saja ya. Jadi FT-nya adalah T min 1. Oke. Nah, kita laplaskan kedua ruas. Jadi Laplace dari Y double aksen ditambah Laplace dari Y sama dengan Laplace dari itu tadi U2 dikali T min 3. Kita punya itu T min 2 dikurang 1 tadi ya. Yang sebelah kiri tadi Y0-nya adalah 2, Y aksen 0-nya 1. Y0-nya 2, Y aksen 0-nya 1 gitu ya. Maka Y0-nya ini jadi 2, Y aksen 0-nya jadi 1 ya. Jadi min 2S min 1 ditambah YS, YS-nya kumpul jadi S kuadrat ditambah 1 dikurang 2S dikurang 1 gitu ya. Itu yang sebelah kanan menjadi Laplace dari U2T dikali T min 2 min 1 ya. Ini sama dengan E pangkat min 2S dikali Fs ya. Kalau Ft-nya tadi adalah T min 1, maka Fs-nya adalah Laplace dari T min 1. Laplace dari T adalah 1/S kuadrat, dikurang Laplace dari 1 adalah 1/S ya, berdasarkan tabel. Jadi Laplace, saya tulis di sini, Laplace dari UCT Ft min C itu adalah E pangkat min CS dikali F besar S, di mana F besar S-nya adalah Laplace dari Ft. Ya. Nah, tadi kita punya Ft min C, kita cari Ft-nya. Tadi didapat Ft-nya kan T min 1. Ya. Oke. Sehingga kita punya itu. Maka YS-nya adalah ruas kanan ditambah itu dibagi S kuadrat plus 1. Jadi kita punya bentuk itu. Ya. Oke, jadi S-nya kita punya E pangkat min 2S dikali. Ini kita samakan penyebutnya ya. Maka yang ini menjadi S kuadrat dikali S kuadrat plus 1. Penyebutnya yang atas jadi 1 min S ditambah 2S plus 1 dibagi S kuadrat plus 1. Nah, kalau misalkan ini adalah HS, yang ini adalah GS gitu ya. Maka untuk mendapatkan Z nanti
Kan berarti melaplas inverskan itu ya, Laplace inverse dari E pangkat min 2S HS ditambah GS, kan gitu hasilnya. Nah, sekarang kita cari dulu HS-nya ini bentuknya kayak apa ya. Jadi kalau HS-nya itu 1 min S, jadi kita punya HS-nya 1 min S per S kuadrat plus 1 ya. Oke. Dengan menggunakan permisalan pecah rasional, jadi misal kita punya 1 min S per S kuadrat plus 1 adalah akar kembar ya S kuadrat, maka kita punya A per S plus B per S kuadrat ditambah S kuadrat plus 1 polinom derajat 2, berarti CS plus D per S kuadrat plus 1 gitu ya. Kalau kita samakan penyebutnya akan menjadi A dikali S kuadrat plus 1 ditambah B dikali S kuadrat plus 1 ya, ditambah S kuadrat dikali CS plus D gitu ya, per itu S kuadrat plus 1. Oke. Ini kalau kita kumpulkan S pangkat 3-nya ini adalah A di situ, S pangkat 3 lagi di sini ada C ya, dari situ S pangkat 3 ditambah S kuadratnya adalah itu B ditambah D di sana, ditambah yang S saja ada A di depan ini, AS kali 1, kemudian sudah A saja ditambah yang konstan adalah B saja. Ini sama dengan 1 min S ya, ekivalen dengan 1 min S, jadi yang bawah sudah sama. Sehingga A plus C-nya sama dengan 0 ya, karena koefisien dari S pangkat 3 di sini kan 0. Kemudian koefisien dari S kuadrat juga 0, maka kita punya B plus D-nya 0. Kemudian koefisien dari S-nya negatif 1, maka kita punya A-nya sama dengan negatif 1. Itu. Kemudian koefisien konstannya B-nya sama dengan 1. Oke, dari sana kita dapat karena A-nya negatif 1, maka ini menghasilkan C sama dengan 1. Karena B-nya 1, maka ini menghasilkan D-nya negatif 1 ya. Maka HS-nya sama dengan A per S, A-nya tadi berapa? Negatif 1 per S ditambah 1 per S kuadrat ditambah C-nya 1, berarti S, D-nya negatif 1, S min 1 per S kuadrat plus 1. Nah, kita punya HS-nya adalah itu. Negatif 1 per S ditambah 1 per S kuadrat ditambah S min 1 per S kuadrat plus 1. Nah, kalau kita kembali ke sini tadi, maka Y-nya Laplace inverse dari itu adalah U 2T gitu ya, dikali H T min 2 mestinya ya. Karena kita punya HS, maka HT-nya bisa diperoleh dari inverse Laplace dari H besar S ya. Nah, yang digunakan adalah HT min 2 ditambah Laplace inverse dari GS sama dengan GT. Kita sudah punya HS-nya di sana, maka untuk mendapatkan HT kita Laplace inverse-kan ya. HT-nya akan menjadi Laplace inverse dari itu ya, Laplace inverse dari ini. Nah, negatif 1 per S, Laplace inverse-nya adalah negatif 1 gitu ya, ditambah 1 per S kuadrat adalah T ya, ditambah bentuk ini kan S min 1 per S kuadrat plus 1, ini jadi S per S kuadrat plus 1 dikurang 1 per S kuadrat plus 1. Nah, ini sendiri kan jadi cos T ya, ditambah cos T, yang ini sin T, jadi dikurang sin T. Oke, itu adalah HT-nya. Jadi HT-nya kita punya, nanti ditulis di belakang saja. HT, kemudian untuk mendapatkan GT, GT-nya tadi apa?
2S plus 1, S kuadrat plus 1. Jadi kita punya GT-nya, oh salah, GS ya. GS-nya 2S plus 1 per S kuadrat plus 1. Kalau dijabarkan, maka kita punya 2S kuadrat plus 1 ditambah 1 per S kuadrat plus 1, gitu ya. Maka GT-nya, Laplace inverse dari itu, ini sendiri adalah cos, 2 cos T, karena di sini 1, ditambah ini adalah sin T. Oke, sehingga Y-nya akan ditapat tadi adalah U 2T HT min 2 ya. U 2T HT min 2 ditambah GT ya. Dengan, jadi cukup dituliskan nanti ya, nggak perlu digabungkan, nggak apa-apa, cukup dituliskan Y sama dengan U 2T HT min 2 ditambah GT dengan HT-nya adalah yang tadi ditulis min 1 plus T cos T itu ya. Negatif 1 plus T plus cos T dikurang sin T dan GT-nya adalah itu 2 cos T ditambah sin T. Kalau mau menuliskan itu juga nggak apa-apa, jadi diganti kalau di sini HT, maka HT min 2-nya akan menjadi, kalau HT-nya itu berarti HT min 2-nya sama dengan negatif 1 plus T min 2 plus cos T min 2 dikurang sin T min 2. Jadi tinggal ganti kita aja. Tapi sampai sini aman. Ya. Oke. Sudah ya, itu adalah contoh aplikasi transformasi Laplace untuk menyelesaikan PD biasa ya. Jadi bisa untuk order 1, order 2, order 3 dan seterusnya asalkan ada nilai awalnya gitu ya, asalkan ada nilai awalnya. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan silakan sampaikan di grup ya. Silakan komen, post pertanyaannya. Pak, tadi yang di bagian ini gimana, bisa ditanyakan? Untuk latihan silakan lihat halaman 95 soal nomor 3 ya. Silakan dikerjakan seperti biasa untuk nilai partisipasi. Jangan lupa share video yang ada di channel itu Sinau Sesarengan. Silakan subscribe yang belum subscribe, silakan like yang belum like ya. Ini adalah materi terakhir sebelum UAS. Jadi materi UAS adalah PD order 2 ya. PD biasa order 2. Di sana ada koefisien tak tentu, ada variasi parameter, kemudian transformasi Laplace ini ya. Transformasi Laplace. Oke. Semoga bisa mengikuti materi ini. Semoga bisa membawa manfaat ya. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, stay safe at home. Semoga dengan kesabaran, balik lagi dengan kesabaran kita untuk tetap di rumah, kita bisa ikut berpartisipasi dalam menghentikan penyebaran COVID ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.